Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Jamaah rahimani rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat-nikmat-Nya. Dan di antara nikmat yang paling agung adalah nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya sampai akhir kelak. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, majelis kita, yaitu kajian rutin dengan kitab Asyra Qawaid Tazkiyatun Nafs, 10 kaidah dalam penyucian jiwa. Sebelum kita membahas di bab berikutnya, maka kita akan membaca atau mengingat kembali, memerojah kembali apa saja kaidah-kaidah tersebut yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar. Syekh menulis 10 kaidah bukan pertujuan pembatasan. Akan tetapi beliau menulis 10 kaidah agar mudah diingat, agar mudah dihafal, agar mudah untuk menjadi pedoman. Sebagaimana salah satu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak membatasi siapa saja yang diberikan naungan Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhillumullahu fi dhillih. 7 orang atau golongan yang diberi naungan. Akan tetapi di sana juga banyak syafaat-syafaat yang mana bisa mendapatkan naungan. Bertujuan di sini disebutkan angka agar mudah untuk dihafal. Maka 10 kaidah yang pertama yang ditulis oleh Syekh, yang pertama adalah at-tauhid. Aslun ma taskubihi nafs. Tauhid merupakan pokok dasar untuk menyucikan jiwa. Tanpa tauhid kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan tauhid kita bisa mengetahui ma'rifatullah, mengenal Allah, hakikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah ad-du'a'u miftahu tazkiyatan nafs. Doa merupakan salah satu untuk menyucikan jiwa. Doa merupakan bentuk tadallul, bentuk merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui dirinya butuh zat yang maha menolong. Kemudian yang ketiga adalah apa? Ada yang masih ingat? Ittikhad atau apa Bapak-bapak? Al-Qur'anul Karim manba'au, sumber tazkiyatun nafas wa ma'inuha. Al-Quran merupakan sumber dan mata air sebagai penyucian jiwa. Maka ketika seorang ingin menyucikan jiwanya, tentunya di sana ingin mendapatkan materi-materi, pelajaran-pelajaran, pedoman, maka Al-Quran merupakan tazkiyatun nafs. Yang keempat adalah ittikhad uswatu wal qudwah. Mengambil suri tauladan sebagai penyucian jiwa. Tentunya kita
sebagai manusia membutuhkan peran idola untuk dicontoh. Bukan hanya di urusan agama saja, akan tetapi di urusan dunia, bisnis, kuliah, belajar, semua membutuhkan qudwah. Maka dalam penyucian jiwa, dalam agama kita, penyucian jiwa yaitu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima adalah takhliyah wa tahdiyah. Merupakan pembersihan terlebih dahulu sebelum menghiasi. Maka seseorang ketika ingin mentazkiyatun nafs, menyucikan jiwa yang penuh dengan dosa, maka di sana perlu untuk mengkosongkan terlebih dahulu dosa-dosanya. Kemudian dihiasi amalan-amalan soleh. Maka dalam kaidah tazkiyah, takhliyah wa tahliyah, ketika dia menghiasi sesuatu dengan ketaatan, kemudian dia juga mengotorinya, maka tidak ada manfaatnya. Kemudian yang keenam adalah iglaqul manafidil lati takhruju minal insan anil tazkiyah wa tabta'aduhu anil fadilah wa tawqihi minal radail. Merupakan tazkiyatun nufus yaitu mencegah atau menutup celah-celah untuk maksiat atau sarana macam-macam sarana untuk berbuat maksiat. Maka pada malam ini kita akan melanjutkan di kaidah as-sabi'ah, kaidah yang ketujuh, yaitu tadzakkurul mauti wa liqa'ullahi azza wa jalla. Mengingat kematian dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Syekh menulis kaidah yang tujuh adalah mengingat kematian dan yakin akan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Karena dengan kematian kita akan taqarrub ilallah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh juga menulis dari firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok, yaitu hari kiamat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. At-taqwa. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Wa tazawwadu wa tazawwadu wa khairuz zadi taqwa. Bahwasanya bekal yang paling baik adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa adalah menjauhi apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan seluruh apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa Allah Subhanahu wa taala Maha Rahim. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan suatu perbuatan, maka Allah Subhanahu wa taala kerjakan semampunya saja. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Salat kalau nggak bisa berdiri, duduk. Kalau nggak bisa duduk, berbaring. Ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala melarang suatu perbuatan, di sana tidak mengatakan mastata'tum, semampu kalian. Kenapa? Karena pada hakikatnya meninggalkan larangan itu tidak membutuhkan tenaga untuk mengerjakan. Hanya meninggalkan saja. Hanya
cuek saja, maka tidak membutuhkan tenaga untuk melakukan perbuatan tersebut. Berarti dalam hal ini semua orang itu bisa meninggalkan larangan-larangan Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memotivasi seseorang ketika meninggalkan larangan itu karena Allah, maka Allah akan menggantikan yang lebih baik. Man taraka syai'an lillah awwada syai'an awwadahullahu azza wa jalla khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan yang lebih baik darinya. Sudah digampangkan Allah, sudah dimudahkan Allah, lalu Allah memberikan motivasi untuk meninggalkan agar mendapatkan lebih baik apa yang diinginkan. Kemudian wal tangdur nafsum ma qaddamat. Di sini perhatikanlah jiwa atau memperhatikan sesuatu amalan yang sudah dilakukan. Berarti di sini mengevaluasi, introspeksi diri, muhasabah diri, apa saja yang kita sudah kerjakan di masa-masa lalu atau hari-hari yang berlalu. Introspeksi untuk apa? Menyambut untuk apa? Lighaddin. Yaitu untuk hari esok, yaitu hari kiamat. Hari kiamat. Karena hal tersebut akan terjadi kepastian ya yaumul kiamah. Kemudian waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsiru dzikra hadimil ladzat yakni al-maut. Perbanyaklah mengingatkan penghancur kenikmatan yaitu kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang untuk mengingatkan kematian itu merupakan orang yang cerdas. Kenapa orang cerdas? Orang yang cerdas itu akan mempersiapkan kehidupan akhirat, bukan bukan kehidupan yang sementara. Makanya al-kay ya, orang yang cerdas adalah orang-orang yang mengingat kematian. Apakah hanya mengingatkan kematian saja? Tentunya sih tidak. Akan tetapi mengingat kematian yaitu untuk bertujuan sur'atut taubah, untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan kematian itu bukan hanya diingatkan saja, akan tetapi ada tujuan, yaitu sur'atut taubat, bersegera untuk bertaubat. Karena bisa jadi bila ditunda, kemudian bila tidak bertaubat, maka bisa jadi kesempatan untuk beramal, mempersiapkan amal solehnya tidak mendapatkan kesempatan itu lagi. Kemudian tujuan yang kedua adalah nasyatul ibadah. Tujuan untuk mengingatkan kematian itu untuk rajin-rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kesempatan ketika mengingat kematian berintrospeksi diri, apakah amalnya sudah cukup ataukah tidak. Kemudian yang ketiga adalah mengingat kematian itu bukan untuk menakuti-nakuti saja, akan tetapi untuk beramal soleh. Ya, amal soleh. Kadang orang yang mengingatkan kematian itu sampai tidak bisa tidur, ingat mati ya, kemudian sampai tidak bisa kerja. Maka bukan tujuan seperti itu. Tujuan mengingat kematian yaitu untuk bekal. Semakin rajin belajar ilmu, rajin belajar untuk ibadah, dan tidak untuk menunda-nunda bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Syekh mengatakan al-mautu huwal faisal baina hadhihi dari wa darul qarar. Wal fasilu baina waqtil amal wal jaza alaih wa wal hadul farik
baina taqdimiz zat wa mulaqah jazaihi. Fala majala ba'dahu lit-taubah wal istighfar minas sayyi'at. Wala majala ba'dahu lil istighfari minal hasanat. Kama qala ta'ala, wa laysatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an. Kematian merupakan pemisah antara dar dunia dan dar qarar, penetapan yaitu akhirat. Kematian merupakan pintu pemisah antara dunia dan akhirat. Dan pemisah antara orang bisa beramal dan orang sudah tidak bisa beramal kembali. Dan tidak ada kesempatan lagi untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kesempatan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menjelang kematian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laysatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at." Tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan. Hatta idza hadara ahadumul maut, sampai dia datang kepadanya kematian, qala inni tubtul an. Kayak sekarang aku bertaubat. Maka taubat hal tersebut tidak akan diterima. Sebagaimana kisahnya siapa? Fir'aun. Bahwasanya Fir'aun bertaubat ketika menjelang kematian. Fir'aun sudah tahu bahwasanya tidak ada keselamatan pada dirinya, maka ini betul maka taubatnya tidak diterima. Maka kematian merupakan pemisah antara negeri akhirat dan dunia, pemisah antara bisa beramal atau tidak, pemisah antara bisa bertaubat ataupun tidak. Summa huwa madraku kullun nasi la mahalah wa mulakihim bila raib. Kama qala azza wa jalla, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Wa qala ta'ala aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Bahwasanya dan tidak ada kesempatan manusia ya untuk menghindari kematian, dan kematian juga tidak diragukan, pasti datang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul wahai Muhammad, sesungguhnya kematian itu ya akan mengejar dan tidak akan bisa lari darinya, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itu akan bertemu dengan kalian." Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa aina ma takunu yudrikumul maut." Dimanapun kalian berada, pasti kematian akan menjemput kalian. Walau kuntum fi burujim musayyadah, meskipun bisa membangun benteng yang sangat kokoh. Fir'aun apalagi bisa membangun piramid, bisa membangun musayyadah, benteng-benteng yang sangat kokoh, tapi kematian pasti menjemputnya. Orang sekaya apapun dibawa ke rumah sakit untuk berobat, kalau kematian sudah datang, maka datanglah kematian. Sehebat dokter, sehebat rumah sakit, penyakit apapun, kalau sudah waktunya ajalnya menjemput, maka tidak akan bisa menghindari. Maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan sifat kematian adalah ada dua. Satu, pasti. Yang kedua adalah secara tiba-tiba. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun." Wa kam min insanin kharaja min baitihi yaqudu sayaratahu faraji'u mahmulan ala akfan. Wa kam min insanin qala li ahlihi hayyi'u li ta'aman famata wa la yut'imhu. Wa kam min insanin labisa thawbahu wa zarra, ya ini salah tulisan mimnya dihilangkan, wa zarra zirarahu wa lam yafakka zirara thawbahu illa al-ghasil. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka apabila telah tiba waktunya, yaitu kematian bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundur barang sesaat apapun, sedetik apapun, dan tidak pula mendahuluinya.
Betapa banyak orang yang keluar rumah dengan mengendarai mobil, lalu dia kembali dengan bungkusan kain kafan. Ketika ingin rihla keluar rumah untuk bersenang-senang, maka ternyata pulang-pulang dibawa ambulan dengan kain kafan. Betapa banyak orang ya menyuruh istrinya untuk menyiapkan makanan, ternyata dia sudah dibungkus kain kafan. Ketika orang menjahit pakaiannya dengan jahitannya sendiri, ternyata dia pulang dijahitkan dengan kain kafan. Maka kematian itu pasti ada. Dengan ini, maka seseorang itu bisa bertazkiyatun nafs, menyucikan jiwa-jiwa yang terjatuh dalam kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Karena kematian adalah pengingat bagi kita, pengingat bagi kita. Maka orang yang banyak mengingat kematian adalah orang yang cerdas. I'tabiru, ambillah pelajaran sesuatu kejadian yang sudah dialami oleh manusia. Taib. Wa fi dzikril 'abdil maut manfa'atun 'azimah. Ketika seorang hamba mengingat kematian, maka itu sangat bermanfaat, manfaatnya sangat besar. Falihada tasqaidul qulubul ghafil wa tahyal qulubul maitah. Wa yuhsinu iqbalul 'abdi 'ala Allah azza wa jalla wa tawzulul ghaflah wa i'radu an ta'atillah. Dengan mengingat kematian terdapat manfaat besar. Dengan mengingat kematian, hati yang lalai menjadi tersadar. Hati yang mati menjadi hidup. Hamba kembali mau menghadap kepada Allah Azza wa Jalla serta hilangnya sikap lalai dan berpaling dari ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan manfaat yang sangat besar, membangkitkan hati yang lalai yang sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka dengan mengingat kematian dia untuk nasyatul ibadah, rajin untuk beribadah, wa syur'atut taubah, bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kematian, kenikmatan-kenikmatan terputus. Dengan kematian yang diharapkan adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini mu'alif mengajak kepada kita agar kita selalu untuk mengingatkan kematian bagi orang-orang yang ingin mencucikan jiwanya. Wa qala Sa'id bin Jubair, "Lau faraka dzikrul maut qalbi khasyitu ay yafsida ala qalbi." Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu berkata, "Seandainya hatiku berpisah dari mengingat kematian, aku khawatir hal itu justru akan merusak hatiku." Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika Sa'id bin Jubair ini melalaikan kematian, maka bisa berbuat apapun. Berbuat, ya, melalaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menganggap hidup di dunia itu terus-menerus, kemudian meninggalkan membaca Al-Quran. Orang-orang yang jarang mengingatkan kematian, dia seakan-akan hidup di dunia selamanya dan tidak mempersiapkan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, liqa Allah, tidak yakin berjumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi akan tetapi orang yang cerdas adalah orang yang mengingat kematian dalam rangka bukan hanya diingat, akan tetapi sur'atut taubah, bersegera untuk bertaubat, beramal soleh, kemudian nasyatul ibadah, rajin untuk ibadah, tidak menunda-nunda lagi. Karena orang yang cerdas ketika menunda bisa jadi sesaat akan meninggal, sebagaimana yang tadi diceritakan oleh Syekh bahwasanya banyak orang yang tiba-tiba sehat menjadi wafat. Keluar rumah sebentar ternyata tertimpa musibah. Mengendari kendaraan ditabrak sambil meninggal. Sebagaimana kejadian-kejadian ya di Sumatera dan Aceh, tidak ada
sakit, tiba-tiba gempa, semuanya hancur dan itu tidak ada yang menyangka secara tiba-tiba. Maka sifatnya kematian adalah tiba-tiba. Wala yazalu 'abdi bi khairi ma kana nadhiran li mawqifihi baina yadayillah azza wa jalla yaumal qiyamah ba'da mamatihi wa masirati ba'dal mamat. Seorang hamba akan senantiasa berada dalam kebaikan selama dia mengingat posisinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dan tempat kembalinya setelah kematian. Kemudian beliau Syekh membawakan cerita atau kisah Sufyan bin Unayyah rahimallahu taala. Beliau ketika itu sering membayangkan dirinya, apakah aku di surga, apakah aku di neraka. Maka beliau mengatakan, masaltu nafsi fil jannah. Aku membayangkan aku berada di surga. Aku luhu samarau, aku memakan buah-buah yang surga dengan lezat, memetik dengan sedekat mungkin. Wa ashrabu min anhariha. Aku membayangkan aku minum air-air surga di sungai-sungainya. Wa unaiquhu akbaraha. Aku bercanda menikahi bikrun-bikrun gadis-gadis di surga. Summa masaltu nafsi finnar. Ketika aku sudah membayangkan nikmatnya di surga, aku gantian membayangkan aku berada di neraka. Akulu min zakkumiha. Aku memakan buah-buah zakkum. Itu buah-buah tempat atau yang diberikan oleh mujrimin, orang-orang yang berdosa. Wa ashrabu min sadudiha. Aku meminum nanah yang mendidih di neraka. Wa u'aliju salasilaha wa aglalaha. Aku membayangkan dirantai, disiksa di dalam neraka. Fakultu li nafsi, wahai jiwaku, ayo nafsi, ayo syai'an turidin, wahai diriku, mana yang engkau inginkan, surga atau neraka? Qalat uridu an uradda ila dunya. Maka dalam hatiku mengatakan aku ingin kembali ke surga, ke dunia. Setelah membayangkan surga, membayangkan neraka, maka hatinya mengatakan aku ingin kembali ke dunia. Dengan tujuan apa? Fa'amalan salihan. Untuk beramal soleh. Kultu, saya mengatakan pada diri sendiri. Fa'anti fi umniyah fa'mali. Ternyata aku masih membayangkan. Bukan beneran masuk ke dalam neraka. Maka ketika dia sadar masih dalam di dunia, maka fa'mali, kerjakanlah amalan-amalan soleh. Maka ketika salah satu daripada untuk mentazkiyatun nafas, yaitu membayangkan kita berada di surga ataupun di neraka. Dengan itu, maka hati akan menjadi semangat untuk beribadah, takut akan masuk ke dalam neraka. Hal ini merupakan ya tazkiyatun nafas. Wa qul laha aydan ya nafs in anna mittu faman dalladhi yusalli anni ba'dal maut wa man sayasumu anni wa man yatubu anni min dunubi wa tafriti. Maka jiwanya berkata, wahai jiwa, jika aku mati, siapakah yang menyolatkanku setelah aku mati? Siapakah yang berpuasa untukku? Dan siapakah yang memohon ampunan untukku dari dosa-dosa kecerobohanku? Maka ya, ini sangat penting sekali membayangkan. Dan kebanyakan tabiat manusia itu suka melupakan. Dikubur 1 jam kemudian sudah dilupakan semua. Membahas perkara yang lain. Apakah teman-temannya mendoakan? Apakah keluarganya juga mendoakan? Sangat jarang. Kecuali orang-orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat tabiat manusia itu sangat pelupa dan melupakan. Dan kadang kita
dibaiki oleh orang lain, dibantu semaksimal mungkin di dunia. Sepekan, 2 pekan, tidak mengingat kebaikannya, dilupakan. Bahkan tidak menghubungi SMS, nggak ngobrol lagi, sudah dibantu ngutangi, malah kabur. Apalagi kalau kita sudah mati. Sekarang kita melihat nenek kita yang sudah meninggal, kemudian nenek dari nenek kita, apa kita ingat? Lupa. Maka kita hanya bisa mengandalkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan ibadah kita, agar amalan kita sebagai bekal di akhirat kelak. Maka salah satu untuk menyemangati kita untuk beramal, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan zikrul maut, mengingat kematian. Taib, masuk ke dalam kaidah yang ke-8, takhayyurul julasa'i wa intiqa'il rufaqa. Memilih teman dalam bergaulan. Memilih teman dalam bergaulan merupakan salah satu dari tazkiyatun nafs. Apakah memilih teman dan tidak boleh bergaul? Maka tentunya ada perinciannya. Ketika kita menjadikan seseorang kekasih, sahabat, maka hal tersebut harus memilih teman-teman yang baik. Bukan berarti menunjukkan bahwasanya kita dilarang untuk bergaul dengan orang-orang yang belum sholat atau yang belum puasa. Di sana bisa jadi kita mewarnai, bisa jadi kita diwarnai. Maka sebelum kita bergaul atau memilih teman, maka seharusnya kita tahu diri kita, karakter kita, apakah kita mudah terpengaruh orang lain ataukah kita mudah mempengaruhi orang lain. Jika kita mudah diwarnai orang lain dan belum punya warna, maka hendaknya untuk memilih selektif teman-temannya. Karena ini sangat berbahaya sekali. Kenapa harus memilih teman? Maka kita akan membaca apa yang disampaikan oleh Syekh, bahwasanya memilih teman itu salah satu jalan untuk mentazkiyatun nafs, untuk membersihkan jiwa yang kotor. Maka Syekh mengatakan, qala ta'ala wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amru furata. Dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru ke Tuhannya di pagi ataupun senja hari, dengan mengharap keridhoannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaan itu melewati batas. Ayat ini menunjukkan wasbir nafsaka. Berteman dengan orang-orang soleh itu harus sabar. Kebalik enggak bapak-bapak, ibu-ibu? Harusnya kita bersabar berteman dengan orang-orang yang tidak soleh. Karena di sana akan menyeru keburukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala di sini justru menyuruh kepada orang yang ingin berteman dengan orang-orang yang menyuruh, mengajak kepada Tuhannya, wasbir, bersabar. Karena apa? Karena berteman dengan orang soleh itu harus sabar. Sabar dalam apa? Sedikit-sedikit diingatkan. Sedang tidur, sholat maksud diingatkan. Enak tidur atau sholat? Tidur. Tapi diingatkan, sabar. Keceplosan, kata-kata kasar langsung diingatkan. Makanya banyak orang ketika orang ittaqillah, wahai bertakwalah, ada yang jengkel, ada yang marah. Lah sok suci banget kamu. Nah, berarti dia tidak sabar bermain dengan orang-orang soleh. Orang soleh itu ya selalu mengingatkan
kepada kebaikan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, azan, lagi ngobrol, "Ayo ingat, ayo salat biar nggak terlambat." Ah, nanti karena bergaul dengan orang soleh harus sabar. Karena setiap saat dia akan mengingatkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala Sa'id rahimallahu taala fi tafsir al-ayah wa fiha al-amru bi suhbati al-akhyar wa mujahadun nafs ala suhbatihim wa mukhalatihim in kanu fuqara fa in fi suhbatihim minal fawaid ma la yuhsa. Abdurrahman As-Sa'di rahimallahu taala mengenai ayat tersebut, dalam ayat ini terkandung perintah untuk bergaul dengan orang-orang terbaik. Sesungguhnya untuk berteman dan bersama dengan mereka, meskipun mereka miskin, maka akan mendapatkan faidah yang tidak bisa terhitung. Berarti di sini bahwasanya bersahabat itu tidak dengan harta, akan tetapi dengan kesolehan mereka. Dengan mendapatkan manfaat meskipun mereka adalah orang-orang yang miskin, kemudian mereka adalah orang-orang soleh, akan mendapatkan kebaikan yang tidak terhingga. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rajulu ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum may yukhalil." Seseorang itu sesuai dengan agama sahabatnya. Oleh karena itu, perhatikanlah siapa yang menjadi sahabat kalian. Abu Dawud. Hadis ini menunjukkan khalil. Khalil dalam bahasa Arab itu adalah kekasih yang sangat dekat sekali dengan kecintaannya. Maka Khalilullah, Nabi yang disebut dengan Khalilullah itu siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini tidak menunjukkan bahwasanya larangan untuk bergaul dan berinteraksi dengan ahlul bid'ah. Karena ketika kita berinteraksi dengan ahlul bid'ah, ya, itu bukan menunjukkan kecintaan kita kepada mereka. Apalagi ada tujuan visinya berdakwah. Kalau kita dilarang untuk berinteraksi dengan orang bid'ah, bagaimana cara untuk berdakwah kepada mereka? Yang dimaksud di sini adalah khalil. Maka bahasa Arab itu sangat banyak orang kedekatan. Al-mahabbah, al-ishq, kemudian zumala, as-sadiq, ya. Itu banyak sekali bahasa Arab yang menunjukkan kedekatan seseorang. Maka yang paling tertinggi adalah khalil. Ya, dekat, penuh cinta, dengan cintanya. Tentunya ketika dia ingin melihat seorang agamanya, maka perhatikan sahabatnya, di orang yang dia cintainya. Maka dari situlah kita mengetahui agamanya. Dan sekali lagi, bahwa hadis ini bukan menunjukkan larangan untuk berinteraksi dengan ahlul bid'ah. Karena kita berinteraksi dengan ahlul bid'ah tidak memunculkan mahabbah khalil. Bukan selalu duduk bersama, ngobrol bersama, kemudian ya menimbulkan rasa cinta, tidak. Akan tetapi di sini adalah menunjukkan bahwasanya ketika seorang ingin melihat agama temannya, maka lihatlah temannya. Wa qala Abu Sufyan Al-Khattabi rahimallahu taala, "Al-mar'u ala dini khalilihi." Ma'nahu la tukhalil illa man radita dinahu wa amanatahu. Fa innaka idza khalaltahu qadaka ila dinihi wa madhhabihi. Wa la tugharrir bidinika wa la tukhatir binafsika fatukhalil man laysa mardiyan fi dinihi wa madhhabihi. Sulaiman Al-Khattabi rahimallahu taala berkata, makna dari seorang itu sesuai dengan agamanya adalah janganlah engkau bergaul kecuali dengan orang yang bagus agamanya dan memiliki sifat amanah. Nah, di sini jangan bergaul dengan orang yang baik, ya, janganlah kalian bergaul dengan orang yang tidak memiliki agamanya. Artinya ketika kita ingin mencari teman,
maka cari agama yang bagus dan amanah. Kalau kita ingin mencari teman bisnis, maka carilah orang yang baik agama dan amanah. Kalau kita ingin mencari menantu, berarti cari yang baik agamanya dan amanah. Dan ini secara menyeluruh ya. Karena jika engkau bergaul dengannya, engkau akan meneladani dalam agama dan pemikirannya. Janganlah engkau tertipu dengan agamamu dan janganlah engkau mempertaruhkan dirimu sehingga engkau bergaul dengan orang yang cuek dengan agama dan rusak pemikirannya. Di sini bahwasanya dianjurkan untuk memilih. Kalau kita menjadikan sahabat dan juga mendatangkan rasa cinta. Kalau hanya sekedar interaksi dan butuh untuk berdakwah kepada ahli-ahli maksiat, kemudian ahli bidah, maka interaksi dibolehkan. Tapi jangan sampai untuk dijadikan sebagai khalil sahabat. Dan tentunya kita harus mengetahui karakter kita sendiri. Ya udah kita bergaul, nongkrong. Tapi ketika ya lama-lama bergaul dengan orang-orang mereka dan tidak ada visi, pasti kita akan terpengaruh. Kalau kita tidak ada tujuan bergaul dengan mereka, pasti akan terpengaruh. Misalkan kita bergaul dengan orang yang jarang sholat. Lama-lama setidaknya kita akan apa? Terlambat sholat. Ketika terlambat sholat, kemudian meremehkan sholat. Sebagaimana Ibnu Mas'ud qal i'tabirun nasa bi akhdaihim fa innal mar'a la yukhadin illa ma yu'jibhu. Nilai manusia dengan sahabat dekatnya. Karena seorang tidaklah bersahabat kecuali dengan orang yang dikaguminya. Maka orang itu kadang mencari teman sesuai dengan circle-nya, kecocokannya, pembahasannya, obrolannya. Ketika obrolannya cocok, maka dia akan menjadi sahabatnya. Dengan itu, di sini Ibnu Mas'ud memerintahkan untuk bersahabat. Orang-orang yang bisa dijadikan sebagai teladan, khuswah. Dan kadang orang-orang tanpa bicara pun sudah menjadi qudwah karena akhlaknya yang sangat baik. Ada sebagian manusia yang ketika melihat si fulan imannya naik karena kesolehannya. Maka ketika mendapatkan teman yang seperti itu maka dekati. Karena hal tersebut sangat menolong keimanan kita. Dan hadis yang kita baca yaitu hadis yang kita sering mendengar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama masalul jalisis salih wal jalisis su' kahamil misk wa nafikhir kir." Fahamil misk imma ayyuhziyaka wa imma an tabta'a minh wa imma an tajida minhu rihan tayyibah wa nafikhul kir imma ayyukhriqa siyabaka wa imma an tajida rihan khabithah. Permisalan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, duduk bersama orang soleh dan orang yang buruk itu sebagaimana penjual minyak wangi. Bisa jadi akan memberimu minyak wangi atau engkau bisa membeli minyak wangi tersebut. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harumnya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya akan mengenai membakar pakaianmu dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asap yang tidak sedap. Hadis ini bukan menjelaskan hukum menjadi penjual minyak wangi dan hukum sebagai tukang besi. Bukan hal tersebut. Tapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan efeknya. Efek dari penjual besi, tukang besi dan penjual minyak wangi. Efeknya apa? Kalau kita dekat-dekat dengan penjual minyak wangi, setidaknya kita bisa membelinya atau bisa diberi atau kalau tidak minimal kita apa? Menciumnya dan itu mencium saja sudah menjadi kenikmatan kita. Dan ketika ya kita duduk dengan orang-orang yang soleh
yang bicaranya adalah bicaranya ilmu. Setidaknya ketika kita tidak mempunyai ilmu, kemudian kita sering ngobrol dengan mereka, setidaknya kita akan mendengar ucapan mereka, apa yang mereka ucapkan, sehingga mendapatkan manfaat. Ketika kita duduk dengan mereka, kita bisa diajak kebaikan, ya, belajar untuk bersedekah misalkan, diajak untuk menjadi relawan misalkan, ya. Sedangkan duduk dengan orang-orang yang keburuk, maka sebagai tukang besi. Kalau nggak kena apinya, kena baunya. Dan tadi ketika kita bergaul dengan ahlul bidah, orang-orang yang ahli maksiat, tujuan dan tidak ada tujuannya, maka lama-lama kita akan terpengaruh. Baik terpengaruh dari sisi obrolannya atau dari sisi perbuatannya. Obrolannya kita mendengar, akhirnya kita terbawa obrolan mereka. Obrolan-obrolan yang fasik, yang obrolan yang tidak ada manfaatnya. Kemudian perbuatan, ya, kayak yang kita dulu rajin, majelis taklim, ternyata ya duduk dengan mereka akhirnya, "Ah, udahlah nggak usah ya, di sini aja ngopi bareng," ternyata tidak mendengarkan kajian ilmu. Baik. Qala al-qadhi Iyad rahimallahu taala fi syarhi li hadzal hadis, fihi tajannubu khulata'us su'i wa majalisil ashrar wa ahlil bid'ah wa mukhtabina linnas, lianna jami'a haula yanfudu atharihim ila jalisihim wal haddu ala majalisi ahlil khair wa talakil ilmi wal adab wa hsul huda wal akhlaq hamidah. Al-Qadhi Al-Iyad rahimallahu taala mengatakan dalam hadis di atas terkandung pelajaran agar menjauhi interaksi dengan orang-orang buruk, bermajelis dengan orang-orang jahat, alil bid'ah, dan orang-orang yang suka menipu manusia, karena semua orang tersebut akan menimbulkan pengaruh pada teman duduknya dan juga terkandung dorongan motivasi untuk bermajelis dengan orang-orang baik, mempelajari ilmu adab, hidayah, dan akhlak terpuji dari mereka. Fa'alal abdi takhayyaru julasal ladzi yu'inunahu 'alal khair fa innahum min a'dhami asbabi tazkiyatun nafs wa salahiha wa ayyahdharu khulata'il syarr wa julasul fasad fa innahum ahdharu 'alaihi minal jarab. Oleh karena itu, hendaknya seorang hamba bisa memilih majelis-majelis yang mengantarkan mereka dalam kebaikan, karena itu termasuk dari sebab-sebab yang paling mulia untuk menyucikan jiwa dan membenahinya. Dan juga untuk mencegah diri kita dari hal-hal yang menjerumuskan kita ke dalam keburukan dan kerusakan. Dan teman-teman yang buruk mereka bisa menjadi lebih bahaya daripada penyakit kudis. Ya, ini lebih bahaya daripada penyakit kudis. Kemudian, kaidah tasyah. Kaidah Isa adalah al-hadru minat ajibi wal iqtirari bin nafs. Waspada dari sikap ujub dan tertipu diri sendiri. Adzan terlebih dahulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Insyaallah pada kaidah yang tasi'ah kita akan melanjutkan di pertemuan mendatang insyaallah karena waktu yang sangat terbatas. Maka pada kesempatan ini kami akan meringkas tentang kaidah yang ketujuh dan yang kedelapan. Salah satu daripada untuk menyucikan jiwanya. Menyucikan jiwanya dari kesyirikan, kebid'ahan, kemudian kepada kemaksiatan. Salah satu kaidah yang diberikan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar yaitu mengingat kematian. Mengingat kematian bukan untuk menjadi pesimis karena takut nggak tidak mau beramal. Ya sudahlah nggak usah beramal. Akan tetapi mengingat kematian dalam tujuan untuk nasyatul ibadah, untuk rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala
dan yang kedua adalah sur'atut taubah, yaitu segera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mengingat kematian dalam tujuan hal tersebut ibadah, rajin ibadah, segera untuk bertaubat, maka merupakan orang yang cerdas. Kemudian kaidah yang berikutnya adalah memilih teman untuk membantu tazkiyatun nafas. Karena teman itu adalah salah satu yang bisa mempengaruhi jiwa kita. Kalau kita berteman dengan teman-teman yang baik, khalil yang baik, maka kita akan terbawa olehnya. Sedangkan ketika kita berteman dengan orang-orang yang buruk, jauh dari agama Allah, maka tentunya karena manusia sangat lemah, tentunya as-sahib, teman itu akan menarik. Mungkin bisa jadi awal-awal ya, tidak terasa efek dari berteman tersebut, akan tetapi lama-lama akan menjadi kebiasaan. Sehingga hal tersebut merupakan 2 kaidah yang disebutkan pada malam ini untuk menyucikan jiwa bagi orang-orang yang terjatuh dari kesyirikan, kemaksiatan, kebid'ahan. Tentunya manusia itu kullu bani Adam khata' wa khairul khata' at-tawwabun. Setiap Bani Adam itu terjatuh kepada dosa dan sebaik-baiknya adalah orang yang bertaubat, dan caranya adalah mencucikan jiwa, berubah mencari teman-teman yang baik, kemudian mengingatkan kematian agar hatinya untuk tumbuh, ya. Wallahu alam biswab. Ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk ana pribadi, kemudian para jamaah sekalian. Sebelum kita tutup, barangkali ada pertanyaan dari jamaah. Dan napmaiya tani pila pada yang lek sakit tadi teh ya pak layak as ini kan Allah i supaya is ki Perkataan siapa, Bapak? Sulaim. Iya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan seseorang atas kematiannya. Ada yang secara tiba-tiba, ada yang secara dengan sebab sakit, bahkan ada yang berbunuh diri. Maka apa hukum bunuh diri? Maka tentunya haram, dosa besar. Di antara dosa-dosa besar adalah bunuh diri. Kenapa? Karena dia mendahulukan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mendahulukan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah dosa besar. Adapun yang kedua adalah wala tugharir binik. Maka jangan tertipu, ya. Janganlah engkau tertipu dengan agamamu. Artinya apa? Ketika kita jangan tertipu dengan agamanya kita. Artinya ketika kita mempunyai ilmu, ketika kita bermajelis, kemudian kita duduk dengan orang-orang soleh, akan tetapi kita tidak mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut dan tidak mendapatkan manfaat dari duduk-duduk orang-orang yang soleh. Hanya bergaul, hanya ingin mendapatkan duniawi saja. Sedangkan eh, labisnya, pakaiannya, dohirnya, agamanya bagus, akan tetapi dalam hatinya tidak beramal. Artinya dia tidak mau beramal dengan ilmunya. Artinya dia pakaiannya gamis, peci,
duduknya di masjid terus, tapi ya tidak mengamalkan, duduk-duduk gibah, duduk-duduk ngomongin orang lain. Kemudian dia hanya menampilkan kesolehan secara tampak saja. Ilmu-ilmu yang sudah didapatkan, dia enggan untuk beramal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dan tambahan juga ya bahwasanya tertimbun dengan ya agamanya adalah ketika kita ya bergaul dengan orang-orang yang soleh tapi tidak mengambil manfaatnya. Allah alam shawab. Sudah qomat nih. Ini masih tetap kita tutup dengan kafarul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.